Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa nak? Boleh, Semoga boleh. dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini ya. Amin. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan kita belajar bersama hari ini bersama dengan Ibu Dewi Permani Suci. Mari sebelum kita mulai belajar agar semuanya berjalan dengan lancar dan agar kita bisa diberi kepahaman ya menerima ilmu yang di-share oleh Ibu Dewi, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan Ibu Dewi. Ya, terima kasih Bu Tiwi. Alhamdulillah Ibu-Ibu, Bapak juga hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat ya tentunya. Dan Bapak Ibu harus tetap semangat. Hari ini kita belajar PKN. Untuk matematika yang kemarin saya belum cari soal lagi. Jadi sementara kita belajar PKN dulu ya. Saya share screen dulu. Nah, ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Ini ada untuk PKN 2. Bentar. Apa? Ini filenya kok nggak bisa diklik-klik ya, Bu Tiwi? Kenapa Mbak? Fileku nggak bisa diklik-klik gitu. Kenapa ya? Coba di close dulu nanti share lagi. Ya, bentar. Coba ya. Nah, ini ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai belajarnya, Bapak Ibu. PowerPoint-nya belum dibuka, Mbak. Gimana? PowerPoint-nya belum kebuka. Ini belum terlihat. Belum, itu file dirimu. Belum, Bu. Ini saya sudah di PowerPoint kok. Di sini belum. Belum terlihat, Bu. Belum kelihatan Ibu. Lihat, Bu. Di sini bukan PowerPoint yang kebuka. Masih bentuk file, Bu. Nah, ini. Belum. Belum. Nah, sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Ya. Mari kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Silahkan didiskusikan. Jika nanti ada jawaban yang paling tepat, Bapak Ibu bisa sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu yang mana yang paling tepat jawabannya. Karena ini soal PKN. Ya, karena ini soal PKN bukan matematika. Kalau matematika seperti kemarin-kemarin itu
memang jawabannya harus pasti gitu kan ya. Tapi kalau PKN pedagogik itu kan ya memang ada soal yang jawaban yang pasti, misalnya tentang undang-undang itu pasal berapa, itu kan harus jawaban yang pasti gitu kan. Mari kita diskusikan soal ini PKN. Yang pertama, nanti ada beberapa soal memang khusus membahas PKN. Ini PKN SD 2, nanti ada sampai 6. Jadi satu filenya itu ada berapa soal ini ya? Ini nanti ada 20 sampai 30, 36, 40. Terakhir 22 soal. Baik, kita mulai nomor 1 dulu. Kita mulai ya Bapak Ibu. Negara merupakan lembaga perlindungan HAM yang utama sebagaimana disebutkan dalam tujuan negara yang tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Waalaikumsalam. 1945 alinea ke berapa? Jadi kuncinya apa ini Bapak Ibu? Kita harus mencari apa? Kita harus mencari tujuan negara, ya kan? Tujuan negara, apa tujuan negara Indonesia? Ayo 4. Tujuan negara Indonesia, Melindungi segenap bangsa Indonesia. ya. Seluruh tumpah darah. Dan Ya, seluruh tumpah darah berarti negara itu Indonesia. paragraf alinea ke berapa? 4. 4. Jadi kita, ya, 4. harus hafal pembukaan undang-undang ya. Pakai nama ya, gue ribet nyati-nyatinya. Ya nggak usah nama lah. Tujuan pada alinea keempat. Keempat. Coba kita lihat. Tujuan negara Indonesia ini tujuannya. Negara melindungi segenap bangsa. Ya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, ini ada di paragraf atau alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Sudah jelas ya Bapak Ibu kalau ini? Dah, Bu. Ya. Kita lanjut ke kedua. Ya, nomor 2 yang mau Siapa? baca, silakan. Bagi bangsa Indonesia, penghormatan. Bu Sugeng silakan membaca. Bu Sugeng, iya. Bagi bangsa Indonesia, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia atau HAM sangat penting diwujudkan. Diwujudkan karena merupakan salah satu ketutup Ibu, sekedap. Nggak bisa. Ya, sebentar Bu. Oh ya. Tutup. Maaf. Bagi bangsa Indonesia, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia sangat penting diwujudkan karena merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Ya, karena ini berkaitan dengan HAM, kuncinya Kemanusiaan. HAM, hak asasi manusia ya. Iya. Ini juga pengamalan Pancasila, Di sila-sila. RT kali. Jadi Gimana Bu? Oh, bukan ya, bukan. Bukan. Ya. Jadi kalau misalnya ada contoh seperti ini, kita kan harus mencari kata kuncinya di situ apa, lalu dikaitkan dengan mana yang paling tepat pada pengamalan sila Pancasila dari nomor 1 sampai nomor 5. Kalau itu bernilai religius, pastinya sudah
berkaitan dengan sila pertama gitu kan ya. Tapi kalau ini hak asasi manusia itu berarti kemanusiaan yang kedua. Kalau itu mengenai permusyawaratan atau hasil-hasil mufakat dalam musyawarah itu pastinya nomor 4 gitu. Mari kita lihat pembahasannya. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya. Jadi keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, itu juga termasuk dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan memang ada ya pengamalan butir-butir Pancasila itu. Kita kelas berapa ya mempelajari itu dulu. Kita harus mengingat-ingat lagi. Kadang ada kunci pertanyaan yang kalimatnya memang mengecoh gitu kan. Kalau nggak banyak berlatih itu kan kita nanti pastinya akan terkecoh. Karena jawabannya pertanyaannya sangat hot. Baik, nomor 3. Di antara upaya penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat LSM ya, dibentuk oleh LSM. Ya, jadi upaya penegakan HAM tapi dibentuk oleh LSM. Nah, contohnya apa? Yang A, KPAI, yang B, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang C, Komnas HAM, kemudian yang D, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, disingkat Kontras. Ini yang dibentuk LSM yang mana ya? Kayaknya D. Kontras ya, Bu. Kan orang hilang. Yang ABC-nya ya, orang hilang dan Kontras, Bu. Ya kontras. Ya, kalau misalnya yang A, B, C itu dibentuk oleh negara. Negara. Negara itu, Bu. Ya, pemerintah. Jadi ini yang kontras ya, dibentuk oleh LSM ya. Iya. Kalau misalnya pertanyaannya diganti, berikut adalah lembaga HAM yang dibentuk oleh pemerintah negara, kecuali. Nah, itu kan kalimatnya itu kecuali diganti. Ya. Tapi kan nanti arahnya kan yang sama ke D, tapi pertanyaannya ditujukan dengan kalimat yang berbeda gitu kan ya. Nyawa gitu. Ya, jadi kita harus memahami kata kuncinya juga. Entah itu ada kecualinya atau memang yang itu memang sudah dituju dibentuk oleh siapa gitu kan. Dibentuk oleh LSM. Ya ini. Organisasi non pemerintah yang fokus di bidang pembelaan dan advokasi HAM. Ya. Sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang advokasi HAM di Indonesia. Iya, memang ini. Kontras. Namanya Kontras. Baik, nomor 4. Silakan nomor 4 yang mau baca. Saya baca, Bu. Ya, Pak Andrian. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi, artinya A. Tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. B. Selalu bertambah sesuai tuntutan zaman. C. Semua orang berhak mendapatkan semua hak. D. Berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Kira-kira apa, Bu Andrian? D, Bu. D ya. Berlaku untuk semua orang. Semua orang itu kan berhak mendapatkan Ibu. Tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi. Tidak dapat dihilangkan. Semua orang itu berhak mendapatkan. Kalau menyeluruh gimana? Kalau ini kan tidak dapat dibagi. Kira-kira kalau tidak dapat dibagi, tidak dapat dibagi.
tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi itu C utuh. dia utuh milik seseorang. Bu, C. C, Bu. C ya Bu. Semua orang itu kan berhak mendapat. Coba kita yang C misalnya. C ya. Lalu yang ada yang A, C. Ya, kalau yang B enggak kan ya? Kalau B enggak kan? Ya, Kalau selalu enggak. bertambah sesuai tuntutan zaman, artinya mungkin ini sama halnya dengan fleksibel mengikuti perkembangan Iya, zaman, ya kan? zaman. Ya, kalau ini kan tidak dapat dibagi. Ya, Ya jawabannya antara A dan C. Ada yang pilih A, ada yang pilih C. Coba kita telaah lagi. Tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang A. yang Ini cenderung benar karena kalau hak seseorang memang ya sudah milik dia, tidak mungkin dia diserahkan pada orang lain gitu kan ya. Kemudian kalau yang C, semua orang berhak mendapatkan semua hak, mendapatkan semua hak. Semua Maksudnya hak itu semua kan utuh. Ya utuh milik dia kan Bu. Nah, coba kita lihat. Nah, ternyata kuncinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Ya, itu kuncinya C. Coba Bapak Ibu kita pahami lagi. Tidak dapat dibagi itu kuncinya, ternyata kuncinya ada di C jawabannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak setuju, mungkin ada alasan lain atau gimana. Ternyata kuncinya C. Gimana? Kalau saya sih awalnya sebelum melihat kunci, saya cenderung ke A. Kan utuh itu bukan. tidak dapat dibagi semua. Tidak dapat dibagi. Semua orang Berhak mendapat. Gimana alasannya nih gimana, Bu? Bu. Nah, ini kan kuncinya C. orang berhak mendapatkan semua. Berhak mendapatkan semua hak. Berarti kan Haknya Iya, utuh. dibagi ke orang lain, hak masing-masing. Itu Bu, semua berarti utuh berarti. tentunya kan C, tidak iya. dibagi. Nah, itu semua. Sebenarnya yang D itu juga hampir sama maknanya toh, kalau menurut saya. Cuma di situ kan kata kuncinya tidak dapat dibagi dan gitu yang C semua artinya tidak dapat bagi ki Semua utuh. utuh ya. C. Iya. Oh, jadi ini karena ini ya Bu, karena C itu ada kalimat mendapatkan semua hak gitu ya. Kemudian ya utuh ya, tidak dibagi ke orang lain. Kalau yang A itu ada kata-kata tidak dapat dihilangkan. Maksudnya dihilangkan atau diserahkan. Diserahkan itu kan dibagi. Diserahkan di apa ya? Diberikan. Diberikan, ya diberikan. Jadi tidak dapat dibagi itu artinya semua orang itu berhak mendapatkan semua Iya. hak di sini. Iya. memang Apakah benar hak gini ya, Pak? sipil, Iya, semua orang hak itu politik, betul. ataupun hak Iya. ekonomi, Oh, gitu. sosial dan budaya. Ya, Mm-mm. memang kuncinya Apa perbedaannya dengan Berlaku untuk semua orang tanpa Itu seluruhnya itu kelihatannya seluruh. kalau yang C ini satu orang tapi dia menerima semua haknya yang menjadi haknya dia. Tapi kalau yang D semua ini orang. tiap orang beda-beda gender, itu ya masing-masing gitu loh Bu, banyak orang. Kalau yang D, kalau yang C ini butuh satu orang, ya kan, gitu kan? Iya. Iya, Bu. Ya, berarti jelas ini ya yang C ya. C. Iya. Iya. ya Setuju Bu, siap. Itu yang C. Pemaknaan bahasa. Iya, iya benar Bu. Pemaknaan. Jadi telaah bahasa Bahasa. perlu ya. Baik, kita lanjut nomor 5. Pak Wayan hadir nggak, Pak Wayan? Silakan yang mau baca yo, biar nggak ngantuk. Iya. saya Bu. Nah, kalau Silakan Bu Kartika. Bismillahirrahmanirrahim. Asasi tidak dapat dituntut secara mutlak, memutlak asasi orang lain apabila pelaksanaan
kewajiban asasi dan hak asasi tidak sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan menyebabkan timbulnya konflik dari pernyataan tersebut. Maka dalam menyikapi kebijakan yang berkaitan dengan HAM adalah A. Mampu membelajarkan mengenai HAM. B. Mampu berprestasi dalam usaha penegakan HAM. Mampu menginterpretasikan usaha yang dapat mendukung terciptanya penangkalan HAM. Yang D, mampu menilai kelemahan usulan kebijakan publik untuk perlindungan kemajuan HAM serta penegakan C apa D? Ini menyikapi kebijakan yang berkaitan dengan HAM karena tidak dapat dituntut secara mutlak katanya. Jadi kebijakannya gimana? Nah, ini seolah-olah kita jadi ini ya, penegak HAM gitu ya. Ya. C, Bu. Coba kita lihat. Mampu menginterpretasikan usaha yang dapat mendukung terciptanya penegakan HAM. Ada yang lain? Ini karena HAM itu tidak dapat dituntut secara mutlak. Tidak dapat dituntut secara mutlak, akhirnya kita harus menyikapi kebijakan yang berkaitan dengan HAM tersebut. Kata kuncinya kalau yang C itu mendukung terciptanya penegakan HAM karena itu tidak dapat dituntut secara mutlak. Kalau menurut saya begitu. Yang C. Kalau partisipasi kan kita sekedar partisipasi ikut-ikutan. Kalau yang A dan B kan tidak ya, sepertinya tidak ya Bu ya. Membelajarkan, kita tidak turut andil. Kalau yang C itu kelihatannya lebih kompleks, lebih turut andil karena mampu menginterpretasikan, mampu menerapkan usaha yang dapat mendukung terciptanya penegakan HAM. Kalau yang D gimana Bu? Mampu menilai. Kalau yang D cuma menilai, jadi menilai kebijakan publik. Itu nilai hampir sama dengan A. Jadi kalau C itu kita sudah ibaratnya sudah ikut terjun langsung menginterpretasikan, kata kuncinya jadi menerapkan. Iya. Gimana yang lain? Karena kata kuncinya di soal juga mendukung. Iya. Kalau saya itu kan karena di soal itu kan pelaksanaan kewajiban asasi dan hak asasi tidak sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan menyebabkan timbulnya konflik. Nah, kalau saya kok cenderung ke itu ya Bu, yang D ya Bu. Itu kan menilai kelemahan-kelemahannya, sehingga itu timbul kebijakan lagi gitu loh. Menyikapi, nah sikap kita atas kebijakan. Ini kan kita harus memberi sikap ya, sikap yang bijak. Nah, kita harus memilih sikap-sikap yang bijak dalam pemilihan ini. Dalam opsi A, B, C, D, kira-kira sikap yang paling bijak yang mana? Ya C. C, Bu. Kalau D itu sekedar menilai saja. Kita belum bersikap itu kalau yang D. Kan untuk perlindungan kan coba kita lihat kalau kuncinya. kita tahu kelemahannya, kalau kita ternyata tahu kuncinya kan D. terus iya, kalau kita enggak tahu kalau kuncinya. Kalau kita itu tahu kelemahannya, itu mau berlanjut apa tidak gitu loh. Maksudnya kalau kita sudah kelemahan, mungkin itu perlu apalagi kita ambil kebijakan yang lain lagi gitu mungkin. Kalau saya itu mungkin yang D itu karena ada ini ya, kebijakan publik untuk perlindungan gitu untuk ya. Itu berkaitan dengan kalimat di soal. Jawabannya. Ternyata setelah kita telaah lagi, ada jawaban yang menurut kita itu awalnya benar,
Ternyata keliru ya. Salah, itu kan sama. Pentingnya Ada itu ya, kebijakan-kebijakan. menyikapi kebijakan. Iya, Ini iya di soalnya benar. ada kebijakan, Iya, di Bu, jawabannya benar. kebijakan. Banyak Jadi, jebakan. setelah kita Rancu. telaah lagi, kita baca lagi, memang kita cenderung, saya juga cenderung C. Tapi ternyata kita teliti lagi. Nah, di situ di D ada kalimat kebijakan publik ya. Untuk mencocokkan atau ini ada unsur-unsur yang sama dengan soal gitu kan kalimat itu. Iya ya Bu ya, kita harus lebih hati-hati. Iya ternyata Bu, nggak ngeh. Tidak kelihatan Pokok kebijakan. kalau soal PKN, pedagogik, bahasa Indonesia, wah Banyak harus jebakan. benar baca ya. Ibu ini ya, setuju ya yang D ya. Sudah bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut nomor 6. Berikut ini merupakan penggolongan hak asasi manusia yang berkaitan dengan pendidikan warga negara, yaitu berkaitan dengan pendidikan warga negara, HAM, tapi berkaitan dengan pendidikan. Ya. Hak asasi politik, B, hak asasi ekonomi, yang C, sosial budaya, yang D, persamaan hukum. C. Kan sosial Berikut ini budaya. merupakan penggolongan hak asasi manusia yang berkaitan pendidikan warga negara, pendidikan. Itu kan mempelajari tentang dididik ya, entah itu norma, entah itu kebiasaan, kan masuk dalam budaya. Iya, budaya. Budaya, sosial budaya, Bu. Coba dari sini, ada yang perlu kita bahas nggak kalau pendidikan, kemudian jawabannya hak asasi sosial budaya. Sudah cocok? Iya. Ini ya, ternyata kuncinya memang benar, hak asasi sosial budaya. Dalam hak asasi sosial budaya, ternyata ada beberapa unsur, yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, kemudian hak mendapat pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Wah, ini benar-benar ada di pendidikan kan ya. Kalau enak-enaknya kosa. Kalau ada di mana di pendidikan kan, anak-anak memang pendidikan harus sesuai minat dan bakat gitu kan ya. Ya, Nah, Bu. ini unsur-unsur hak asasi manusia, hak asasi sosial budaya berhubungan dengan pendidikan warga negara. Kalau yang berpolitik tadi Bu, gimana Bu? Gimana Bu? Tadi ada hak Ya, asasi politik. hak asasi politik, hak asasi ekonomi. Kenapa hak asasi politik bukan pendidikan gitu kan? Ini kan berkaitan dengan pendidikan warga negara, penggolongan HAM. Coba kita teliti lagi. Kenapa politik bukan jawabannya? Memang semua mempelajari. Politik juga mempelajari ilmu politik. Kemudian ekonomi juga. Tapi ini kan lebih ke pendidikannya, mendidiknya. Titik beratnya di pendidikan warga negaranya nggih berarti. Iya. Pendidikannya, mendidik warga negaranya. Dari apa? Dari sosial budayanya. Sosialnya dengan siapa dia berinteraksi itu sudah berupa pendidikan. Ya kan? Kalau politik kan sudah di atasnya. Kalau sosial itu kan seperti pendidikan awal di rumah, di tetangga. Ya kan? Seperti itu mungkin ya Bu telaahnya ya Bu. Silis mencari kemarin. Sudah ya, yang ini yang C ya. Iya. Baik, tinggal ada itu. Singgah dan Nomor 7. Semangat nasionalisme dan keberadaan jiwa tercermin dalam sikap. Nah, ini
ada nasionalisme, ada keberadaan jiwa. Keberadaan jiwa. Keberadaan jiwa seperti apa keberadaan jiwa? Ini nasionalisme. Nasionalisme dan keberadaan jiwa tercermin dalam sikap A. Mendukung westernisasi. Yang B. Bertindak sopan santun terhadap wisatawan mancanegara. Yang C. Senantiasa bersikap terbuka dari semua pengaruh dari luar. Yang D. Cinta dan bangga mempergunakan produksi bangsa sendiri. Wah. Bangga menggunakan produksi bangsa sendiri. Nah, kalau ABC ini kok sepertinya saya baca ABC kok dari luar semua gitu kan ya. Itu kalau yang B itu masuk sopan santun terhadap Saya Wismanto. menambahkan. Ya Pak, gimana Pak? Ya, dari pengertian nasionalisme ini kan suatu paham dalam mempertahankan kedaulatan negara atau sikap cintanya kepada negaranya sendiri. Jadi saya cenderung ke D ini. Iya Pak. D betul. Jadi sikap cintanya pada negara sendiri. Iya. Kalau keberadaan jiwa ini kok dihubungkan dengan keberadaan jiwa tuh gimana Pak? Jiwa nasionalis kita. Mungkin dia total Kalau ya, saya mencintai negaranya total. berkaitan dengan produk bangsa. Kalau saya keberadaan jiwa, kalau saya cinta produk bangsa. Iya. Produksi. Iya Bu Halimah ya. Cinta produk. Ya, baik kita lanjut. Jawabannya memang D. Nomor 8. Sikap yang kurang mendukung usaha untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa yang harus kita hindari. Kurang mendukung. Yang kurang mendukung loh ya. Yang harus dihindari. Sikap yang harus dihindari yaitu. Jadi ini pastinya sikap yang buruk, yang jelek ya. Yang A, selalu mempermasalahkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang B, bangga sebagai bangsa yang bertanah air Indonesia, rela berkorban. Kemudian yang D, keselamatan diletakkan di atas kepentingan. Wah, ini udah jelas ya. Pasti A lah, Bu. Pasti A lah. Nah, Ibu Bapak kalau soal-soal seperti ini yang sudah yakin benar-benar 100%, wah ini udah A. Tinggalin. Kita udah tinggal berapa detik aja. Soal ini nggak sampai, jadi nggak boleh buang-buang waktu ngerjakan soal. Soal yang seperti ini sangat mudah, langsung klik aja. Kalau udah yakin, nanti sisa waktunya untuk ngerjakan yang lain. Apalagi Pratika yang bikin Iya benar Bu. Telah mensketsa ya. Kalau dapat seperti itu lulus langsung semuanya. Iya Bu. Lulus. Diklik sambil merem. Ya. Nomor 9. Berikut ini yang termasuk contoh perbuatan menegakkan serta menjunjung tinggi derajat manusia. Menegakkan serta menjunjung tinggi. A. Mengingatkan perbuatan yang salah. Yang B. Selalu melakukan perbuatan yang benar. Yang C. Melakukan tindakan yang benar sesuai hukum. Yang D. Melaporkan pelanggaran hukum jika dibutuhkan. Nah, ini. Menegakkan dan menjunjung tinggi derajat manusia. C. Bu. Iya, C. Menegakkan, menjunjung tinggi derajat manusia. Melakukan tindakan yang benar sesuai hukum. C. Melakukan tindakan yang benar sesuai hukum. Kalau bedanya dengan yang B, gimana? Selalu. Itu benar tapi itu belum ada, belum tentu sesuai dengan hukum mungkin. Ya, sesuai dengan hukum. Menjunjung tinggi derajat manusia. Menjunjung tinggi derajat. Ayo, sudah. C. Antara B dan C. Kalau B belum tentu sesuai hukum gitu kan. Mungkin kalau B-nya tidak ada kekuatannya begitu Ibu. Karena bisa jadi kalau menurut kita benar belum tentu menurut yang lain atau hukum itu benar. Ya, benar ya Bu. Hanya kekuatannya begitu. Iya Bu, Marcelina.
Menurut Allah. Ya benar. Kadang menurut kita benar, belum tentu menurut tentu, orang lain iya. itu cocok atau benar juga gitu kan ya. Jadi yang benar melakukan tindakan yang benar sesuai hukum gitu kan. Ya, ini Bapak-bapak mana? Setuju kan ya, Bapak-bapak? Setuju lah, Bu. Bapak-bapak kemana gak ada suaranya? Ada tidur. Ngopi kali. Kopi. Siapa, Lanjut. Bu? Ya, kita lanjut. Kuncinya memang C. Wah. Nomor 10. Faktor pemersatu bagi bangsa Indonesia. Faktor pemersatu. A. Melestarikan semangat dan jiwa 1945. B. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. C. Pemerataan pembangunan. D. Perasaan seperjuangan dan senasib serta cita-cita nasional. Pemerataan pembangunan dan Kalau hasil-hasil. saya Sama-sama baik gitu kan ya. Pemersatu. Kan kita merasa bersatu karena perasaan itu. Seperjuangan. Perasaan seperjuangan. Kalau menurut saya ya perasaan seperjuangan dan cita-cita nasional. Iya. Karena kenapa, Bu? Kalau kita merasa senasib dan seperjuangan, pasti kita akan selalu membela, mendukung satu dengan yang lain begitu sehingga bersatu. Menurut saya seperti itu. Iya, kayak sepertinya kalau D, perasaan seperjuangan dan senasib serta cita-cita nasional itu sudah mencakup semuanya gitu kan ya, Bu? Mencakup semuanya, iya. Iya. Kalau misalnya ada faktor yang C, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, ini kan berupa fisiknya, fisik hasil pembangunan yang diratakan. Apa itu menjamin kita merasa seperjuangan? Kan tidak. Kan belum tentu. Kembung gitu. Oh, kalau menurut saya kalau perasaan seperjuangan itu ada, berarti otomatis ada pemerataan dalam pembangunan begitu Ibu beserta hasil-hasilnya. Saya menambahkan, Bu. Iya, Pak. Oh, ya. Ini faktor pemersatu itu diantaranya ada beberapa ini. Yang pertama itu melestarikan semangat dan jiwa 45. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Yang ketiga, jadi nanti jawabannya bisa cocok dengan yang lain. Misalkan tidak ini bisa yang lain gitu. Lihat apakah Anda masih Tapi nanti di sini juga ada yang jawabannya C di sini. orang. Coba ini yang pertama diulangi ya. Faktor pemersatu yang pertama melestarikan semangat dan jiwa 45. Yang kedua penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Yang ketiga menyadari makna Sumpah Pemuda. Yang keempat pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Nah ini yang kelima perasaan seperjuangan dan senasib serta cita-cita nasional. Itu ada semua. Berarti semuanya masuk, ya. Pak. Laptop dan apa sih? Nanti yang masuknya ini yang D malahan. Kalau saya kok cenderung B ya, Pak? Ya, kalau cenderung B. Pemuda. Bahasa Indonesia dengan baik dulu. Kalau bahasa Indonesia itu kan menyeluruh ya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar kan kita tidak membedakan misalnya dari suku Ambon, misalnya dari suku Ambon, Jawa menggunakan bahasa Indonesia semua. Dengan begitu faktor pemersatunya lebih besar. Kalau saya B malahan. Kalau saya nggak setuju B karena memang dari dulu faktor pemersatu bangsa itu kalau di pelajaran memang menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Alat, bukan alat pemersatu. Ini faktor itu alat pemersatu. Kalau saya merasa seperjuangan tentang pendalaman tentang Sumpah Pemuda ya ini ya. Ini faktor pemersatu. Jadi penyebab yang bisa menyatukan. Alatnya memang beda-beda.
bisa pakai bahasa, bisa pakai apa namanya, entah itu dari kegiatan-kegiatan, pemerataan juga itu salah satu cara. Tapi faktor pemersatu yang utama, dia punya apa? Dia harus merasa bahwa dia punya senasib dan cita-cita nasional yang sama. Gitu. Yang membedakan dari yang lainnya itu, Ibu, kalau menurut saya di D itu perasaan, karena kalau kita perasaan kita sudah ini ya bisa ini apa namanya otomatis yang lainnya kita ini ikuti. Kalau perasaan sudah ada gitu, pasti kita melestarikan itu otomatis kita ini. Kemudian menggunakan karena kita sudah merasakan seperti itu. Iya, Bu Seli. Iya, secara umum Ibu ya. Iya, Bu Halimah. Intinya harus ada itu perasaan itu. Iya benar. Di situ juga menjadi ada pemicu yang lain untuk semangat begitu itu. Iya. Yang sangat penting di situ ada kata-kata cita-cita nasional loh itu, ya kan? Iya. Coba kita lihat kuncinya. Ternyata kuncinya D. Ternyata kuncinya D, Bapak Ibu. Gimana? Bisa diterima yang D? D, Bu. Ya, kan bisa, itu Bu. apa cita-cita para pejuang nasional ya. Cita-cita nasional itu, Bu. Cita-cita nasional juga para pejuang kita Para juga pejuang ikut nasional andil kan di dulu situ, karena kan? dari Sabang sampai Merauke. Ya, gimana? Setuju ya? Sama aja dengan kita Ibu, Retaker ya, senasib. Jadi kita bersatu di sini. Iya, sesama senasib ini. Senasib seperti ini. Iya, benar-benar nasional. senasib yang baik. Iya. Perjuangan cerdik ini. Ada aja Bu Halimah. Pejuang cerdik. Baik, kita lanjut nomor 11. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural. Jamak ya, macam-macam. Sehingga memiliki potensi konflik, bahkan sering terjadi konflik secara terbuka. Namun hal ini bisa diatasi jika disadari perlunya sikap. Nah, ini kita harus cari sikap yang baik untuk mengatasi kemajemukan. Sikap apa itu? A. Patriotis, toleran, nasionalis, lalu etnosentris. Wah, ini nggak mungkin banget yang D ya. Iya. Toleransi. B. B. Toleran. C saya, nasionalis. B. Bu Halimah gimana Bu Halimah? Saya Halmia Bu, Halmia. Bu Halmia, maaf. Nasionalis saya. Karena kemajemukan. Konflik berarti Toleransi. Pluralisme. Artinya itu ada itu Pak. Konflik Agar tidak timbul konflik ya, konflik memiliki potensi konflik. Ya, karena kuncinya plural, jadi ini majemuk. Jadi bagaimana kita mengatasi kemajemukan, kita harus bersikap toleran. Toleransi. Toleran. Mengerti satu sama lain karena kita berbeda. Kalau nasionalis sama seperti tadi kasusnya yang pertama soal sebelumnya, nasionalis ya kita cinta saja sama bangsa kita gitu kan, menghargai saja. Tapi kalau ini sudah mencakup masyarakat yang majemuk, kita harus apa ya, toleran gitu lebih tepatnya. Nanti kalau misalnya di soal pilihannya tidak seperti ini, itu pastinya yang ketiga ini, selain dari ini pasti sikap yang baik-baik, patriotis juga baik, nasionalis juga baik, ya kan? Jadi kita harus benar-benar mencocokkan dengan kunci di soal, bagaimana mengatasi kasus yang ada di soal, yang sikap yang mana yang cocok gitu kan ya. Coba kita lihat kuncinya, toleran ya. Kuncinya. Jadi Bapak Ibu setuju ya untuk ini toleran? Ya. Kita lanjut nomor 12.
Dalam masyarakat majemuk, nah majemuk lagi, terdapat banyak kelompok atas dasar kesukuan, keagamaan, kedaerahan, sehingga terdapat keanggotaan rangkap dalam berbagai kelompok sosial tersebut. Perbedaan suku bangsa disatukan oleh kesamaan agama, perbedaan agama atau suku bangsa. Secara sosiologi struktural, nah sosiologi struktur. Sosiologi, secara sosiologi, struktur sosial tersebut dapat mempermudah apanya? Apa konsolidasi, apa koordinasi, akomodasi, integrasi. Koordinasi. Persatuan. Koordinasi. Koordinasi, kalau koordinasi itu artinya kan kita seperti koordinasi, mengkoordinasikan. Mengkoordinir, mengatur bareng. Mengatur, ya, mengarahkan. Ya, mengarahkan ya gitu. Ya. Kalau Kalau saya aku- lebih ke integrasi, Pak. Gitu. Integrasi saya, pemersatu. persatuan. Bersatu ya, Bu, integral. Secara Penyatuan. sosiologi nih Bu, sosiologi kan apa ya? Sosiologi kan apa Bu? Masyarakat. Masyarakat. Ya. Ke masyarakat, ya. Struktur sosial tersebut Masyarakat. dapat mempermudah apanya? Struktur sosial itu kan ada tingkatannya. Jadi mungkin kan di situ di dalam masyarakat ada mungkin ada ketua, ada kalau orang luar Jawa itu kan mungkin ada ketua adat, ada apa gitu. Mungkin dengan dengan adanya itu struktur sosiologi akan mempermudah koordinasi kalau menurut saya. Kalau koordinasi berarti dia hubungan sosialnya gitu ya Bu? Iya. Koordinasi. Kalau yang konsultasi apa tuh? Gimana? Kalau pengertian, kalau misalnya akomodasi apa ya? Seperti fasilitas ya? Memfasilitasi. Ya. Iya. Konsolidasi. Konsolidasi itu pengertiannya apa, Bapak? Sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih. Konsolidasi. Untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Kayaknya ke membentuk komunitas usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih. Mempersatukan antar kelompok. Iya. Berarti konsolidasi berarti. Ya, coba kita perhatikan lagi soalnya. Dalam masyarakat majemuk banyak kelompok. Nah, ini karena ada di situ terdapat banyak kelompok katanya kan? Iya. Lalu di situ ada berbagai kelompok sosial. Perbedaan suku kemudian disatukan oleh kesamaan agama, kemudian perbedaan agama dan suku bangsa, ya kan? Jadi antara kelompok-kelompok itu malah disatukan. Jadi kan mereka membentuk komunitas karena adanya persatuan itu, menyatu lagi, membentuk kelompok lagi yang sama. Itu kan berarti secara sosiologi mempermudah apanya? Mempermudah ini kan adanya kemajemukan, mempermudah menyatukan komunitas artinya. Benar nggak? Koordinasi ya, Bu. Konsolidasi. Kalau hanya koordinasi, kalau setelah tahu artinya konsolidasi itu membentuk, itu ya konsolidasi. Kalau koordinasi tadi kan saja, koordinasi kita kan juga bisa di dalam konsolidasi itu selanjutnya melaksanakan koordinasi. Tapi apa dulu yang dibentuk kan? Mungkin gitu ya Bu ya. Jadi mungkin tahap awalnya apa dulu itu. Sebenarnya kan dalam persatuan juga dengan persatuan kita bisa mengkoordinasi. Tapi mungkin penerapan bahasanya yang diterapkan mungkin konsolidasi dulu. Jadi mempersatukan dulu baru mengkoordinasikan gitu berarti. Iya Bu, benar. Ya sebenarnya menyatukan perbedaan kelompok itu. Ya, sebenarnya keempat ini juga semua merupakan ini ya mempermudah dalam penyatuan kelompok.
tahapan ini semua A, B, C, D ini kan dipermudah dalam adanya penyatuan kelompok. Tapi kita harus melihat itu pertama kali faktor apa yang mampu dimudahkan gitu kan antara keempat ini. Yang pertama kali dimudahkan itu apanya dulu gitu kan dari kemajemukan ini. Yaitu setelah kita tahu pengertian masing-masing, ternyata konsolidasi artinya itu, kemudian koordinasi ini artinya akomodasi, ya kita tahulah akomodasi itu apa, integrasi juga apa. Jadi ternyata yang A yang lebih tepat gitu kan ya Bapak Ibu. Coba kita lihat kuncinya. A ya. Benar. Gimana Bapak Ibu? Sampai sini ada lagi yang perlu kita diskusikan? Lanjut ya. Lanjut. 13, Bapak. Silakan. Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat dan budaya yang beragam. Faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman tersebut adalah? Nah, faktornya. Faktor apa? A. Mata pencaharian. Itu mata pencaharian 2 apa? Keadaan geografis. Ya. Ketiga, ilmu pengetahuan yang Sistem kepercayaan yang dianut. B kali ya. Yang mana Pak? Kira-kira Pak? B, keadaan geografis. Peragaman. B. Keadaan geografis, Bu. B, keadaan geografis Indonesia. Iya. Kalau kita bicara bangsa Indonesia, udah terlihat ya di gambaran kita, di pikiran kita udah terdiri atas berpulau-pulau gitu kan ya. Keadaan geografis kita. Nah, itu memang faktor utama yang pertama kali disebutkan itu geografis. Setelah itu baru mata pencahariannya, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu kepercayaan. Jadi semua memang faktor yang menyebabkan. Ya kan? Iya. Kalau kita baca kan memang ini faktor ya kan, faktor penyebab keberagaman. Tapi apa faktor utama itu yang mendasari semuanya gitu kan? Keadaan geografis. Iya. Bisa diterima ya, Bapak? Iya. Ibu? Iya. Nah, ini kuncinya memang B. Lanjut nomor 14. Dalam berinteraksi dan bersosialisasi, manusia membutuhkan kontak atau hubungan dengan manusia lainnya. Harmonisasi hubungan antara manusia dengan lainnya membutuhkan aturan. Nah, membutuhkan aturan yang disebut norma. Norma ini diartikan sebagai ketentuan atau A. Sebuah harapan atau aturan masyarakat yang ada yang akan memandu perilaku dari anggota di dalamnya. Yang B merupakan gambaran dari apa yang diinginkan. Gambaran yang diinginkan. Kalau ini harapan atau aturan. Kalau yang C sebuah perintah. Nah, ini perintah. Malah perintah ya. Kalau yang D perangkat, pelengkap ya. Kalau perangkat itu kan pelengkap atau unsur yang melengkapi, itu kan ya. Kalau perangkat. Jadi kira-kira norma itu apa? Aturan masyarakat yang memandu perilaku dari anggota di dalamnya. D. Aturan yang mengatur tingkah laku kita, baik benarnya dalam satu masyarakat. Iya, memang seperti itu. Memang aturan yang memandu gitu kan ya. Menurut kita aturan itu. Nah, ini diartikan sebagai ketentuan atau aturan yang memandu perilaku itu kata kuncinya. Nah, ini kata kuncinya di sini ya, di soal kontak atau hubungan dengan manusia, membutuhkan kontak atau hubungan dengan manusia lainnya. Iya. Semua dalam hubungan ini membutuhkan aturan atau ketentuan, ya kan? Jadi norma itu apa? Misalnya yang A, harapan atau aturan.
harapan atau aturan. Kayaknya Masyarakat yang akan memandu Kalau B dan C udah nggak mungkin ya, karena itu yang B hanya gambaran, kemudian yang C itu malah perintah, ya kan? lebih ke D deh. Sebagai perangkat Iya, pakai ke D. agar hubungan terjalin baik dan ada dengan memutuskan kontak. Kalau norma itu bukan perangkat menurut saya ya. Norma itu sebuah aturan yang memandu perilaku tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Tidak menyeluruh dia dalam konteks lingkungan masyarakat saja. Karena setiap masa itu beda-beda normanya. Kalau perangkat hanya pelengkap gitu kan ya Bu? Iya. Alat perangkat. Alat, ya alat pelengkap. Norma perangkat kan norma agama, norma sosial. Norma. Kalau pengertian dari norma itu sendiri, Ibu. Norma itu aturan yang memandu perilaku. Ya. Kalau misalnya gini, yang D misalnya sebagai perangkat dalam masyarakat agar hubungan terjalin baik. Nah ini perangkatnya yang berfungsi berupa alat. Kalau menurut saya perangkat berupa alat ya. Kalau misalnya norma itu bukan alat, tapi berupa aturan. Kalau perangkatnya dijadikan berfungsi maksimal, boleh nggak perangkatnya itu dia memang alat, dia memang pelengkap. Tapi kalau misalnya pelengkap itu bisa dijadikan sebagai pedoman untuk agar menjalin hubungan baik, bisa nggak? Bisa. Karena di sini di soal sudah gini, coba perhatikan lagi. Norma diartikan sebagai ketentuan, sudah sebagai ketentuan. Memang iya, memang soal sudah mendukung bahwa itu ketentuan. Memang itu udah aturan. Atau pengertian lainnya, Bu. Sebagai perangkat. Gimana? Kalau menurut soal ini dia kira-kira menuju kemana? Dia inginnya kemana? Itu kan ya. Karena katanya kontak atau hubungan dengan manusia, berarti masyarakat nih agar hubungan terjalin baik. Iya benar. Iya, memang benar. Kata Bu Seli benar. Norma itu memang ketentuan, memang aturan. Iya benar. Memang sudah dijelaskan sama soalnya itu ketentuan, benar. Tapi dia pengertian lainnya, dia mau pengertian lainnya apa? Pengertian lain mungkin Bu itu Bu. Jadi di soal itu mungkin lebih menonjol selain aturan itu norma itu apa gitu. Iya benar Bu, benar. Nama lain dari norma. Kata lain. Iya. Jadi memang di soal sudah mengakui kan bahwa itu memang ketentuan. Iya benar, udah ketentuan. Tapi atau apa? Atau pengertian lainnya dia inginnya itu yang membuat soal kita itu menjawab yang lain dari ketentuan, dari aturan gitu kan. Iya. Dijebak di situ. Kalau tadi norma diartikan sebagai titik-titik ya Bu ya. Jawabannya. Apa? Iya, benar Pak. Kalau memang ini di pengetahuannya sama ya, double gitu. Nah, yang jawabannya A itu kan berarti double dengan soal. Kalau di soal iya benar. Kalau soalnya seperti ini Bu, norma diartikan titik-titik itu A, ya kan? Iya. Nah, tapi karena soalnya di sini norma diartikan sebagai ketentuan atau gitu kan ya? Terjebak, hot, menjebak. Baik ya Bapak Ibu, coba kita lihat kuncinya. Nah, ini kan benar kan yang D sebagai perangkat dalam masyarakat agar hubungan terjalin baik. Ada. Iya, kita harus teliti lagi gitu kan ya. Dan A ya, salah A. Jebakan Batman. Kurang tepat. Perlu analisa lagi. Iya Bu benar. Baik kita lanjut ya. Ini sudah paham ya, sudah bisa diterima gitu kan ya. Bu Seli, gitu ya Bu. Kamu. Lanjut ya.
mau bilang baik. 15. Norma yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dilihat dari daya pengikatnya. Yang mengatur hidup dan kehidupan manusia terhadap kehidupan sosial di masyarakat dapat berupa cara atau usage, kemudian ada mores atau tata kelakuan, ada custom, ada law, ada norma mood atau norma fashion. Yang dimaksud dengan norma mood atau norma fashion adalah apa nih? Sepertinya berhubungan dengan pakaian ya. Pakaian, iya, pakaian fashion. Yang A, coba kita lihat yang A. Norma yang lahir dari adanya kehadiran gaya. Nah, gaya dan cara anggota masyarakat yang cenderung berubah. Nah, gaya nih. Gaya yang cenderung berubah. Kemudian yang B, tata kelakuan yang terintegrasi, kemudian menjadi kuat keberadaannya dengan pola perilaku. Tata kelakuan dan pola perilaku. Kemudian ini kebiasaannya tidak semata-mata berarti. Kemudian yang D, mengacu pada bentuk perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan yang terjadi antar individu. Yang mana nih? Baru. Kalau B itu kan masuknya berarti mores. Mores, tata kelakuan. Kalau C berarti nggih. Kalau T berarti anu ya, masuknya itu apa? Kebiasaan berarti hukum atau law norma berarti apa iki? Ya, kelihatan. Kalau custom nggih. Yang C masuknya custom itu. Kalau yang C apa, Bu? Custom ya? Ya, custom. Kalau menurut saya custom itu masuk ya, custom. Karena itu. kebiasaan seperti adat istiadat itu ngaben atau apa siraman ya kan, custom. Kemudian yang D, hubungan yang terjalin antar individu. Apa itu? Itu loh apa? Folkways. Iya, folkways. Folkways ya. Folkways nggih. Berarti ini yang cocok dengan fashion adalah yang A. Yang A. Nah. Gimana Bapak-bapak? Setuju nggak Bapak-bapak? Dicek. Coba kita lihat ya. Bim, salah Bim. A ya, benar. A. Benar Pak. Benar Pak. Turu ya. Baik, nomor 16. Setiap hubungan mengandung nilai moral dan norma, yakni tidak ada hubungan sosial yang terlepas tanpa hubungan susila. Hubungan sosial ini ada yang bersifat sosial horizontal dan sosial vertikal. Kedua hubungan ini bila dilakukan secara benar akan menghasilkan keharmonisan kehidupan. Hubungan sosial vertikal. Nah, ini vertikal ya. Kalau vertikal jelas. Ya. Udah jelas ini. Vertikal. Nah, kalau horizontal baru sama manusia. Manusia. Udah 1 detik ya Bu ngerjakannya ya. Lanjut. Dan nomor 17. Penerapan secara nyata tentang nilai moral dan norma serta kaidah-kaidah masyarakat lainnya dalam kehidupan setidaknya memiliki 2 alasan pokok bagi siapa? Penerapan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Iya benar. 2 alasan pokok bagi siapa? A. Bagi kepentingan negara. B. Bagi kepentingan negara dan pemerintahan. Kalau yang atas kepentingan negara dan keamanan. Yang C, kepentingan dirinya dan individu sebagai individu dan kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat. Kemudian yang D, kepentingan tiap-tiap individu berdasarkan kepentingannya dan kepentingan negara sebagai individu. Mana?
D. Kepentingan tiap-tiap individu berdasarkan kepentingannya dan kepentingan negara sebagai individu. Coba kita lihat. Kepentingan tiap-tiap individu berdasarkan kepentingannya dan kepentingan negara sebagai individu. Ini kan kepentingan dia sendiri yang D kan? Tetapi atas dasar kepentingan negara, kepentingan Ibu. stabilitas dan kehidupan masyarakat. Bukan hanya individu saja. Juga masyarakat, punya dasarnya. Kaidah masyarakat lainnya dalam kehidupan. Iya. Kalau Bu Seli gimana Bu Seli? Saya ke D. Kepentingan tiap-tiap individu berdasarkan kepentingannya dan kepentingan negara sebagai individu. Kalau maksudnya kepentingan negara sebagai individu gimana ini Bu Seli? Itu gimana? Kepentingan itu gimana itu? Kalau saya cenderung yang C ya, kan ini bermasyarakat ya. Saya C juga, Bu. Coba kita lihat. Kalau kita jawab yang C, kira-kira itu yang C benar ya? C penjelasannya ya. gimana Bu Serli? Benar C, kuncinya C. Lah ya Bu, kalau yang D itu kan rantu ya menurut saya, kepentingan negara sebagai individu itu kan bahasanya sudah rantu itu. Kepentingan negara sebagai individu. Iya. Ini yang pembuat soal sudah bingung mau buat kalimat gimana gitu. Itu D sebagai pengecoh kali ya. Iya. Bahasanya Jadi rantu. ini ya Bu, Bapak setuju ya yang C ya? Saya setuju. Iya, Bu, yang dengan stabilitas Ini kehidupan udah hujan masyarakat. ini di sini Bu. Aku wifi mati. Baik, nomor 18. Pendidikan merupakan salah satu upaya pewarisan nilai moral dan norma. Pancasila sebagai sumber nilai moral dan norma harus diwariskan kepada setiap warga negara, merupakan kewajiban negara. Ini merupakan amanah dari pembukaan amanah NRI Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia, nggih, Negara Republik Indonesia. Kok Pembukaan. bukan Undang-Undang Dasar Oh ya. UUD 45? Oh ada NRI-nya ya? Kenapa ini Pak? Kok ada kalimat gini Pak? Benar itu Mbak. Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945. Negara Republik Oh iya sih. Indonesia, betul iya. Negara saya Republik ini ya, Indonesia. NRI ya. Negara Republik Indonesia itu, Bu. Iya. Disingkat. Jadi itu merupakan amanah pembukaan Alinea UUD 45. C Alinea ke kayaknya. berapa? Alinea ke Nilai Menjelaskan kehidupan bangsa dan negara masyarakat. kehidupan dunia. kalau alinea keempat kan tujuan negara tadi kan? Tujuan tadi udah. Ya. Pasal 29 tentang Agama. Beragama. Agama. Iya. Kalau yang CD enggak ya? Enggak kan ya CD ya? CD enggak? Jadi yang AB. Kalau satu kira-kira hanya pengantar kan ya kalau dalam pembukaan. Iya, Bu. Coba kita alinea ketiga, benar nggak? Alinea ketiga. Alinea ketiga. Kok alinea keempat ya? Ya hafal undang-undang. Itu keempat, Bu. Kalau Undang-undang. semuanya seluruh. Harus hafal ini. Tujuan negara juga kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, menyeluruh. Oh, Melindungi hafal segenap bangsa ini dan ya, seluruh negara Indonesia. Dan itu menyeluruh kalau di alinea keempat. Kalau alinea keempat itu masuk semua ya. Iya. Ada Nilai dan Pancasila norma juga ada di alinea juga. keempat. Mewarisi pendidikan ya kan? Iya, Bu, tadi. Iya, harus hafal itu ya. Baik, 19. Hubungan antara nilai moral dan norma serta kaidah kemasyarakatan lainnya baik berkaitan dengan hak atau kewajiban, diantaranya kewajiban setiap warga negara terhadap negaranya melalui kewajiban bela negara. Kewajiban bela negara. Hak dan kewajiban ini dimaksudkan untuk menangkal gangguan Ibu boleh berbayar. keamanan,
menangkal gangguan. Kemudian yang B, menangkal gangguan juga dari negara asing. Nanti ada beberapa perbedaannya Ibu ya. Kalau yang C, mewajibkan seluruh lapisan masyarakat. Yang D, menjadikan seluruh kekuatan baik militer, polisi menjadi kekuatan militer. Yang mana nih? Kalau bela negara? C. Mewajibkan seluruh Kewajiban bela negara. Hak dan kewajiban ini dimaksudkan bela negara, bela negara. Kewajiban. Yang C, Bu. Yang C. Saya C. Yang C. Mewajibkan C, seluruh lapisan mewajibkan masyarakat. seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan pertahanan di seluruh lapisan masyarakat. Kalau yang D, kepolisian juga termasuk lapisan masyarakat udah ya? Iya. Kan unsur-unsur di masyarakat kan banyak. Oh ya. D, memberikan. Ini ternyata kuncinya D, Pak. Gimana? Ya, betul. Iya. Gimana penjelasannya ini? Coba. Untuk menjadikan seluruh kekuatan baik militer, kepolisian maupun masyarakat. Oh, menyeluruh Nah, ya. itu menjadi kekuatan militer. Ya. Bela negara. Bela negara itu ya. Dari gangguan penjagaan dari luar tuh. Gangguan dari luar. Berarti ini Bu, militer dulu, kalau militer dan tidak sanggup itu kesemuanya Bu. Urut Bu, militer. Kan memang kekuatan utama negara Militer Bu, bukan kekuatan utama masyarakat. Ya, militer kemudian Masyarakat. Masyarakat gitu ya. Iya. Iya Bu. Jadi ini mencakup semua komponen gitu mungkin Pak ya, yang D Iya, ya. betul. Bu, berarti itu tuh yang kalau nomor 19 itu jadi mungkin kondisi negara kita sudah kondisi genting, jadi masyarakat saja sudah dijadikan kekuatan militer. Oh ya. Oke. Kita harus membayangkan kita di posisi itu gitu ya, Bu. Jadi dalam Itu kondisi mewajibkan kita ya semua menjadi kekuatan militer begitu. Oh ya, Bu, benar. Terima ya kuncinya ya, yang D. Nanti kalau ada soal seperti itu kuncinya D, Bu. Tapi Iya, Bu. nanti biasanya opsinya diacak, hanya saja kita harus paham gitu kan ya, yang mana saat bela negara. Memang kita cenderung yang C karena seluruh lapisan masyarakat, ya kan? Yang kita anggap benar malah keliru. Ya. Perasaan sudah Saya benar. pikir ya kalau sudah mewujudkan pertahanan di seluruh lapisan masyarakat berarti kekuatan militernya masuk begitu. Iya, saya juga pikirnya gitu, Bu. Ternyata pikiran saya salah ya, keliru. Ya, itu sudah Ibu. Iya. Baik, lanjut ya. 20 dulu. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, kecuali demokrasi Pancasila, kita nyari yang salah. Yang A, mengakui perbedaan pendapat, menjunjung persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah, memberikan kebebasan individu demi tegaknya HAM. D. Jangan terkecoh ya. Ya. Ini individu loh ya. Berarti ini kan Kebebasan individu. Ya itu, makanya ini kan keliru. Kebebasan individu kan harus dibatasi. Ya itu, makanya ini kan keliru, Pak. Betul, Pak. Harus ada pembatasan. D ya, udah ya ini ya. Ya. Itu 1 detik ya, tinggalkan. Nomor 21. Ideologi Pancasila yang bersifat dinamis memberikan dampak positif terhadap perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia. Alasan bangsa Indonesia membutuhkan Pancasila sebagai ideologi terbuka karena ideologi Pancasila membutuhkan Pancasila sebagai ideologi karena apa? Karena Pancasila bersifat apa? Terbuka. Kemudian yang B, statis. Nggak mungkin dong ini statis ya. Malah dinamis. Lalu berkembang sesuai dengan bersifat terbuka terhadap yang bersifat positif.
Ya, benar ya Pak ya. Kalau saya Terbuka yang terhadap selalu yang berkembang positif ya. sesuai dengan kepentingan dan tujuan. Bukan. Kepentingan penguasa itu Salah. salah. Ya, salah. Kalau yang D dampak negatif, Iya, nggak berarti mungkin A, ya. A ya. Iya. Oke, lanjut 1 detik juga. Lanjut. A bener ya, A. Ya, betul. Udah, nomor 22. Bentar. 22. Ini 23. Nah, ya. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila kaya akan nilai-nilai baik yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia pada masa dahulu maupun sekarang. Menerima nilai-nilai dan pemikiran Indonesia atau ideologi yang dibutuhkan. Berkaitan dengan hal itu, arti penting Pancasila kayaknya terbuka ya. Isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional. Kemudian yang B, diciptakan oleh negara. Kemudian yang D, bersifat utopis. Apa ya utopis itu? Kalau ini membentuk identitas atau karakter bangsa. D. Yang D, Bu. D. Karena ini soalnya kuncinya bersumber dari budaya bangsa. Ya kan? Berarti dia mempunyai karakter kan? Ya. Ya. Identitas. Identitas. Benar. Berarti D ya. Ya, identitas. Ya. Bapak Ibu di sini sudah ini apa namanya? Wifi sudah mati karena hujan deras. Oh, iya, Bu. Aduh, gimana ini ya? Kalau jam segini memang gini Bu, sore. Sama. Ya sisanya dipelajari sendiri, tinggal 5 soal sepertinya. Ini sebentar lagi saya off ini Bu. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Iya, Karena kondisi Bu. Bu, nggak apa-apa. Ya, maaf ya Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Dewi. Iya ya. Terima kasih Bu. Dewi. Terima kasih Bu Dewi, Bu Tiwi. Terima kasih Bu. Kasih Bu Dewi sama Bu Dewi. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah